Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Agak menarik ya ketika Anies Baswedan ada klarifikasi bahwa Anies Baswedan akan maju di Pilpres 2024 dan bahkan dapat tiketan begitu kan. Dapat tiket dari PKS, Nasdem dan Demokrat. Dan ini ada berita yang menarik begitu. Relawan Ganjar bagi-bagi sembako di Bandung, zikir bersama di Sumut. Ini kan aneh juga begitu. Tidak ada kapok-kapoknya si Ganjar ini begitu kan. Dia bagi-bagi sembako, uangnya dari mana begitu. Ya kalau memang ia didukung oligarki misalnya, terus kemudian pakai uang pribadi, ya tidak menjadi masalah. Tetapi kalau uang rakyat yang kemudian dipakai, ya wallahu a'lam begitu kan. Ya ini apakah anggaran dari APBD atau apa begitu kan. Ini yang harus kita telusuri bersama begitu kan. Orang bagi-bagi sembako ya 50.000 aja ya per orang ya dengan dengan anggaran itu ya berapa orang yang diberikan begitu kan. Dan bahkan ya komentar-komentar netizen baca dulu ya seperti ini. Ini komentar-komentar netizen katanya nggak jualan agama, tapi kenapa ada acara zikir dan Ganjar? Ada yang nggak menunjukin politik identitas. Ternyata suara umat Islam memang menggoda dan menggiurkan. Betul, menjual agama itu sangat laku sekali sampai hari ini begitu kan. Saya katakan itu aja begitu. Ya katanya Pak Ganjar tidak memainkan politik identitas, memerangi politik identitas. Tahu-taunya dia bagi-bagi sembako dan zikir bersama begitu. Itu kan namanya politik identitas juga begitu kan. Pencitraan tok hobinya nonton ini bokep zikir. Cuma kamuflase doang setelah jadi presiden baru ditendang lagi. lagi kepepet kayaknya. Ya biar ada orang yang mendeklarasikan kira-kira seperti itu begitu. Dia agak panas karena Anies Baswedan sudah ada dukungan dari partai-partai yang kemudian seperti Partai Nasdem, PKS dan Demokrat sudah ada pernyataan lengkap begitu kan. Mungkin panas dari itu begitu kan. Dan bahkan ini paling jijik melihat politisi ya partai-partai bisanya cuma bagi-bagi sembako, nggak punya ide, gagasan bisa cuma memanfaatkan kemiskinan masyarakat, mengeksploitas kemiskinan. Betul begitu. Ngeri. Wow ya ngeri sekali begitu kan. Inilah Indonesia di era Jokowi. Wow. Kayaknya Dan Ganjar lagi minta tolling supaya dijadikan capres. Haha. Soalnya baru PSI yang ngusulinnya. PSI kan partai suram begitu kan, partai yang tidak punya ambang batas di parlemen begitu, walaupun dia mendukung atau mengusung ya, bukan mengusung karena dia bukan masuk dalam kategori di parlemen begitu kan, ya partai pendukung aja lah, partai pendukung ya hura-hara kan, kira-kira seperti itu begitu. Ini Ganjar dari PDIP, dari sisi mana Ganjar jualan agama? Kalau PKB, P3, PKS yang memang basis massa dari kelompok agama, platformnya murni politik identitas, tapi tidak ada masalah selama tidak destruktif seperti menebar ancaman dan ayat-ayat pelintiran standar ganda kepada yang tidak sepaham. Bukannya Dan Ganjar suka nonton. Wow, saya tidak tahu kalau ini. Bagaimana kalau timnya ya ngadakan nonton? Wow, ini agak menarik juga begitu. Ini tamparan keras begitu kan. Artinya selama ini Anies Baswedan kok nggak kelihatan ya bagi-bagi sembako ya. Mungkin ya di satu sisi ya melihat bahwa ini bukan anggaran, bukan uang orang lain, tidak didukung oligarki misalnya. Ya di satu sisi mungkin Pak Ganjar di satu sisi uangnya dari mana? Ini yang dipertanyakan begitu. Sampai ya kader PDIP menanyakan sendiri apa prestasi Pak Ganjar ya. Ini kan sampai hari ini belum dipublish oleh para buzzer dan cebong begitu kan, apa prestasi Pak Ganjar. Nah pada hakikatnya uangnya dari mana begitu kan, itu yang muncul spekulasi hari ini begitu kan. Walaupun Pak Ganjar tidak punya tiket ya tidak menjadi masalah, biarkan ya. Artinya ya tidak menjadi masalah ya, bagian dari demokrasi juga ya, sudah gubernur 2 periode ya sudah aja begitu kan, tidak harus nyalon ngotot ngebet membagi-bagi sembako dan sebagainya begitu kan. Sebaiknya Pak Ganjar fokus di Jawa Tengah aja, Manjir, Wadas, angka kemiskinan masih belum terselesaikan oleh Pak Ganjar begitu. Mari kita baca beritanya terlebih dahulu. Ini beritanya, relawan Ganjar bagi-bagi sembako di Bandung, zikir bersama di Sumut. Wow, sangat menarik juga begitu kan.
Bahkan relawan Ganjar Pranowo dari berbagai elemen organisasi mulai bergerak di sejumlah daerah. Beragam kegiatan dilakukan oleh para relawan, mulai dari kegiatan bagi-bagi sembako hingga menggelar acara doa bersama. Semua dilakukan demi memuluskan langkah Gubernur Jawa Tengah itu dalam kontestasi pemilihan presiden di Pilpres 2024. Ya, inilah uangnya dari mana yang dipertanyakan, uangnya dari mana, diberikan kepada siapa, begitu kan. Baru-baru ini ya relawan Ganjar yang tergabung dalam Sahabat Ganjar menggelar kegiatan baksos di Kecamatan Seriang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kegiatan bertajuk Sora Urang Sunda Kango Ganjar Pranowo diisi dengan berbagai pembagian ribuan paket sembako untuk warga setempat oleh para relawan. Wow, ini ribuan loh, ini ribuan pembagian ribuan paket. Nah, kalau satu paket isinya misalnya dengan anggaran 50.000 kali berapa? Kali 1.000, wah luar biasa ini. Berapa anggarannya? Uangnya dari mana? Apakah dari cukong-cukong atau oligarki-oligarki yang memainkan peran di sini ya? Bisa jadi seperti itu. Wallahu alam. Kalau di Pak Ganjar sendiri bagaimana ya nggak tahu. Seharusnya inilah fokus kepada menurut saya pribadi ya fokus bagi-bagi sembako di Jawa Tengah aja biar angka kemiskinan itu semakin turun begitu kan. Ini kan bagi-bagi sembako di Jawa Barat juga begitu kan. Inilah yang seharusnya menjadikan titik temu kepada Pak Ganjar, walaupun tidak ngebet sekali menjadi calon presiden. Kalau tiketnya dari Ibu Megawati diberikan kepada Mbak Puan ya sia-sia aja sebenarnya. Menurut saya pribadi ya relawan-relawan Ganjar seharusnya dukung Mbak Puan untuk maju di Pilpres 2024 begitu kan. Karena memang tiket itu harus diberikan ke situ, bukan Pak Ganjar begitu kan. Pak Ganjar kan seharusnya itu petugas partai, bukan kader partai. Kader partai ialah Puan Maharani begitu kan. Saya katakan seperti itu karena pada hakikatnya Trah Soekarno yang menjadi sosok yang paling disegani oleh kalangan-kalangan tertentu begitu kan. Kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Daripada bagi-bagi sembako juga begitu kan. Orang yang banyak mendeklarasikan kepada Pak Ganjar sudah melangkahi dari Ibu Megawati begitu kan. Bahkan deklarasi itu relawan-relawan Ganjar banyak juga begitu. Tapi nggak tahu malu, tidak punya etika Pak. Ada Ibu Megawati yang mengatur ini semua. Tergantung Ibu Megawati kok. Kenapa relawan-relawannya kok ngotot sekali begitu kan. Ini bahkan kami ingin Pak Ganjar memang menjadi nomor 1 di Indonesia karena masyarakat sudah cerdas, semua mereka sudah tahu harus pilih siapa. Kami tentunya dari DPC Bandung ingin sekali Pak Ganjar untuk maju di tahun 2024, kata Menehokom, koordinator Sahabat Ganjar Kabupaten Bandung dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta. Ya tidak menjadi masalah karena inilah bagian dari demokrasi juga begitu kan. Tapi bukan saatnya kita itu bagi-bagi sembako kayak gini begitu kan. Orang katanya relawan Ganjar tidak menggunakan politik identitas. Kok dimainkan politik identitas ini? Zikir bersama, bagi-bagi sembako dan sebagainya begitu kan. Artinya apa? Artinya semua calon pasti menggunakan politik identitas, tapi tak separah apa yang dilakukan relawan Ganjar. Kan kira-kira seperti itu logikanya begitu kan. Coba tengok ya relawan-relawan lainnya begitu kan. Apakah dia bagi-bagi sembako? Ya mungkin ada, tapi tidak semasif yang diberikan oleh relawan-relawan Ganjar ini begitu. Tapi pertanyaannya uangnya dari mana begitu? Duitnya dari mana begitu kan? Apakah dari uang rakyat atau apa? Ini yang harus dipertanyakan begitu kan. Karena pada hakikatnya ya di satu sisi ya melihat dari perkataan dari kader partai PDIP sendiri, apa prestasi Pak Ganjar, uangnya dapat dari mana? Itu pertanyaan sampai hari ini ada begitu kan. Melihat realitas di Jawa Tengah, angka kemiskinan masih ada, menyelimuti di Jawa Tengah, banjir masih belum teratasi. Ibu Megawati sudah memberikan antisipasi kepada Pak Ganjar sejak dulu begitu kan. Jangan-jangan ini dihiraukan, akhirnya terjadi apa? Terjadi ya banjir begitu kan. Ini sangat disayangkan sekali begitu. Jadi kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Ganjar hari ini ya memang mencari dukungan dan relawan Ganjar ya mencari dukungan bagaimana Pak Ganjar itu didukung begitu kan ya, dengan cara bagi-bagi sembako dan sebagainya. Walaupun elektabilitas tinggi, kalau tidak punya tiket untuk maju di Pilpres 2024 ya sia-sia aja. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini, karena yang masih subscribe yaitu 5%, yang belum subscribe yaitu 95%. Mari kita dukung dan kawal bersama-sama channel ini.